Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia keimanan, keislaman. Semua tentunya adalah merupakan karunia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau dan tentunya kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin yang selalu dan senantiasa setia meniti petunjuk-petunjuk serta sunnah-sunnah, bimbingan-bimbingan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kembali pembicaraan kita pada segmen Sirah Tabi'in. Nah, hari ini kita akan mengangkat salah seorang tokoh tabi'in yang bisa dikata sebagai muftihnya para tabi'in, yaitu Atha bin Abi Rabah. Nah, ini ya, jadi tokoh yang kita akan angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, dia adalah seorang faqih, seorang alim, seorang mufti, seorang ahli ibadah, yaitu Atha bin Abi Rabah. Nah, Atha bin Abi Rabah ini adalah salah seorang tabi'in yang beliau lahir itu pada tahun 27 Hijriah di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena yang kita tahu bersama bahwa pemerintahan Khilafah Ar-Rasyidah itu sampai pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab atau di masa sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, itu Rasulullah telah wafat, ya. Nah, sehingga semua yang kemudian lahir di mana Rasulullah telah wafat tidak sempat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini cuma bertemu dengan para sahabat, ya. Dan mereka itulah dinamakan dengan para tabi'in, yaitu orang yang tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini lahir tahun 27 Hijriah di masa pemerintahan daripada Utsman bin Affan. Dan nama beliau itu adalah Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah, ya, itu nama beliau, Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah. Nah, beliau tentunya sebagai seorang ahli agama atau sebagai seorang ulamanya tabi'in, maka tidak serta-merta ya beliau itu menjadi seorang yang
dikenal dengan keilmuannya yang sangat luas, ya, dikenal dengan kealimannya yang begitu sangat mendalam, ya. Jadi beliau ini ilmunya yang sangat begitu luas, kemudian kealimannya yang juga sangat mendalam, Atha bin Abi Rabah ini. Nah, disebutkan bahwa beliau ini dahulu adalah seorang budak, ya, daripada seorang wanita, ya, di kota Madinah, ya, ketika itu, ya. Tetapi subhanallah, beliau itu sangat antusias, ya, sangat rajin dan sangat tekun untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar Islam. Makanya karena ketekunan beliau dan kesungguhan serta keseriusan beliau dalam menuntut ilmu yang harus beliau bagi dengan waktu di mana beliau harus berkhidmat kepada majikannya, maka dari kesungguhan beliau itulah dan dari keseriusan beliau itulah untuk belajar tentang Islam, belajar tentang hadis-hadis Nabi, belajar tentang agama. Maka pada akhirnya sang majikannya itu kemudian membebaskannya, ya. Jadi pada akhirnya beliau dibebaskan, dimerdekakan. Untuk apa, ya? Untuk beliau itu lebih lapang, beliau itu lebih mudah, ya, untuk menggeluti, ya, apa yang betul-betul beliau sangat minati, ya, beliau sangat tekuni, yaitu menuntut ilmu. Nah, berawal dari situlah kemudian beliau tidak lagi mau menyia-nyiakan waktu, karena di masa beliau jadi seorang budak itu memang waktu beliau untuk menuntut ilmu itu menjadi dua bagian, ya. Bagian yang pertama adalah bagaimana harus berkhidmat kepada sang majikan, dan pada sisi yang kedua beliau harus belajar ilmu Islam, belajar ilmu agama, ya. Maka pada akhirnya sang majikan kemudian memerdekakannya, ya. Dan itulah awal pertama daripada kehadiran seorang Atha bin Abi Rabah itu menjadi seorang yang alim sangat dalam tentang Islam. Nah, jadi itulah awal, ya, Atha bin Abi Rabah menjadi seorang yang sangat luas keilmuannya. Nah, kemudian beliau ini sangat dekat dengan para sahabat-sahabat ketika itu. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ya, ada Abu Hurairah, ya. Nah, beliau ini mengambil ilmu dari mereka, ya. Jadi bahkan disebutkan, ya, beliau ini mengambil ilmu dari kurang lebih 200 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan cuman dari 10, bukan cuman dari 20, 30 sahabat Rasulullah yang beliau ambil ilmu dari mereka, tetapi itu sampai disebutkan sampai sekitar 200 sahabat Rasulullah itu menjadi guru beliau. Ya. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini adalah orang yang begitu sangat punya kesungguhan, begitu sangat punya keinginan, punya antusias untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama yang sedalam-dalamnya. Ya, karena ilmu tentang Islam ini beserta dengan hukumnya, beserta dengan ajarannya adalah ilmu Allah yang sangat luas. Ya, kalau dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, jikalau sekiranya manusia menjadikan lautan sebagai tinta, kemudian pohon-pohon itu sebagai pena untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu, ya, tidak akan bisa, ya, menulis semua ayat-ayat Allah, semua ilmu yang Allah miliki, semua ilmu yang Allah turunkan kepada alam ini. Ya, sehingga
Ya, inilah yang menjadikan kenapa kita harus serius. Ya, kenapa kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Ya, karena ilmu agama ini sungguh sangat luar biasa. Ya, kita bisa mengatakan bahwa problema yang terjadi pada umat hari ini, permasalahan yang terjadi pada umat hari ini, itu tidak terlepas dari apa, ya, dan bagaimana, ya, ilmu agama itu yang memberikan solusinya. Ya. Nah, karena tidak ada lagi segala hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia kecuali telah ada tuntunannya, telah ada ajarannya, telah ada syariatnya pada ajaran Islam itu, pada agama kita itu. Dan ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina." Ya, bahkan jadi kalau dalam ayat itu dikatakan pada hari ini akmaltu lakum dinakum, saya telah menyempurnakan dinakum, ya, agama kalian. Ya. Dan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, dan Islam ini telah dijadikan sebagai nikmat, ya, yang paling sempurna kepada kita, dan Islam ini telah Allah jadikan sebagai agama yang Allah ridha untuk kita menjadikannya sebagai keyakinan kita. Nah, demikian pula dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, jadi Nabi telah mewariskan kepada kita dua pusaka yang kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan pernah salah dalam meniti jalan hidup kita. Ketika apa? Kita berpegang teguh kepada keduanya. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini betul-betul sangat serius, sangat sungguh-sungguh, ya, sehingga dimanapun beliau mendapatkan ilmu dari, apalagi dari para sahabat, ya, para sahabat itu apalagi yang betul-betul selalu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menyimpan ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat luas. Nah, kemudian setelah itu Atha bin Abi Rabah ini, ya, selain beliau sangat dikenal dengan ketekunan beliau, dikenal dengan kesungguhan beliau, maka pada akhirnya kesungguhan dan ketekunan serta keseriusan beliau itu dalam menuntut ilmu itu pada akhirnya berbuah, ya, dengan buah yang sangat menakjubkan, dengan buah yang sangat mencerahkan, dengan buah yang sangat memuliakan. Iya. Itu dengan apa, ya? Dengan kesungguhan beliau, dengan ketekunan beliau, dengan keseriusan beliau. Nah, ini kita ingin menekankan juga kepada para pemirsa semuanya bahwa ketekunan, ya, kesungguhan, keseriusan dalam menuntut ilmu agama itu memang harus ada pada diri kita. Ya, sampai ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa lau a'taita kullama indaka li hadzal ilm. Kalau kita memberikan segala kemampuan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu ini, ilmu tentang Islam, ya. Maka ilmu itu akan memberikan setengah, ya, kepada kita. Ya, setengah ilmu itu akan diberikan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita serius, kalau kita tekun, rajin kita. Ya. Dan bagaimana kalau kita cuma memberikan setengah daripada kemampuan kita, daripada keseriusan kita, daripada kesungguhan kita, daripada antusias kita untuk menuntut ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Nah, dari situlah kemudian
Atha bin Abi Rabah itu menjadi orang yang sangat dikenal dengan keilmuan beliau, dikenal dengan ya kedalaman pemahaman beliau tentang Islam. Nah, sampai subhanallah pernah diceritakan ya, ketika orang-orang datang berkumpul ya dalam ibadah haji ya, karena memang ibadah haji itu sebenarnya dia adalah momen untuk apa? Untuk selain kita menunaikan satu rukun daripada rukun Islam yang agung ya, yaitu ibadah haji. Nah, di masa orang berhaji itu juga orang selain sibuk dengan ibadah, selain sibuk dengan manasik ya, maka mereka juga kadang ya bertanya tentang apa? Tentang manasik ya, tentang tata cara ibadah haji itu ya. Nah, sampai ada sebuah perkataan dari para ulama ya, yang itu disematkan kepada Atha bin Abi Rabah. Perkataannya adalah bahwa ma baqiya ahadun a'lamu bi al-manasik ya, bi manasikil hajj min Atha ibni Abi Rabah ya. Sampai dikatakan seperti itu, ma baqiya ahadun a'lamu bi manasikil hajj ya min Atha bin Abi Rabah ya. Jadi ma baqiya, tidak lagi tersisa seorang pun ya yang paling memahami, yang paling mengetahui tentang tata cara ibadah haji yang benar ya. Tata cara ibadah haji yang benar berarti ada yang keliru dong ya, itu sudah pasti itu ya, itu sudah pasti ya. Kalau dia tidak mengikuti bagaimana ajaran Islam yang benar tentang manasik itu, tentang ibadah itu, maka ya dia menjadi ibadah yang keliru tentunya. Yang keliru itu harus dibenarkan, harus disesuaikan dengan ajaran yang benar. Ya, jadi ma baqiya ahadun a'lamu bi manasikil hajj min Atha ibni Abi Rabah. Jadi tidak tersisa, kata mereka ya, dari orang yang paling paham, orang yang paling mengetahui tentang bagaimana tata cara ibadah haji yang benar, min Atha ibni Abi Rabah ya, selain daripada Atha bin Abi Rabah ya. Karena itulah ya kesungguhan beliau dalam menggali, mengejar dan menimba ilmu, yang menuntut ilmu, yang pada akhirnya itu menjadikan beliau sangat ya memahami ya perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran-ajaran, dengan hukum-hukum, dengan syariat-syariat yang berkaitan dengan ajaran Islam atau hukum Islam ataukah syariat Islam ya. Jadi sampai dikatakan seperti itu ya, bahwa ma baqiya ahadun a'lamu bi manasikil haji min Atha ibni Abi Rabah ya. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang kalau kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana tata cara ibadah haji yang benar, itu menjadi satu masalah tentunya ya. Karena dia adalah ibadah yang bukan cuma ibadah badaniyah saja ya, bukan cuma ibadah qalbiyah saja, tapi dia juga adalah ibadah yang berkaitan dengan masalah maliyah, masalah harta ya. Kalau kita yang jauh dari kota Mekah ya, karena segala proses ibadah haji itu kan ya Mekah dengan Madinah ya, itu segala prosesnya ya, dimulai dari Madinah tentunya ya, karena di situ ada yang disebut dengan miqat ya, di mana tempat orang akan berihram di situ atau memakai ihram di situ. Nah, ini ada namanya Bir Ali ya, ini di wilayah di sekitar kota Madinah ya, atau di sekitar Madinah ya. Nah, nanti berpusat di kota Mekah nanti. Semua di situ ada sa'inya ya, kemudian ada Arafahnya di situ ya, kemudian ada Mina di situ, ada Muzdalifah di situ, dan ada Ka'bah ya untuk tawaf di situ ya. Semuanya butuh ilmu. Iya, semuanya butuh hukum. Iya.
hukum yang benar, ya tentunya. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini pada posisinya ketika di musim haji, beliau itu menjadi seorang mufti di situ. Ya, beliau menjadi seorang mufti yang kemudian mengajarkan kepada para jamaah haji bagaimana manasik haji yang benar, bagaimana cara tawaf yang benar, bagaimana cara sa'i yang benar, ya, bagaimana cara melempar jamarat yang benar. Ya, ada jamratul sugra, ada jamratul wusta, ada jamratul kubro. Bagaimana tata cara melempar yang benar? Ya, bagaimana cara tawaf yang benar? Ya, nah inilah semua yang butuh ilmu agama di situ. Nah, Atha bin Abi Rabah ini pada posisi itu sebagai seorang mufti, ya, sebagai seorang ahlinya, ya, sampai-sampai dua Abdullah di situ, ya, ada Abdullah bin Umar dan ada Abdullah bin Abbas. Mereka pernah didatangi oleh jamaah haji bertanya tentang manasik, ya, haji, bertanya tentang bagaimana tata cara ibadah haji, ya. Maka, ya, sampai kemudian mereka itu mengatakan, ya dengan perkataan yang sangat terkenal, ya, di kalangan para ulama-ulama tentang bagaimana kedudukan dan kemuliaan Atha bin Abi Rabah, ya, sampai kemudian mereka mengatakan, ya, kaifa ufti wa bainakum, ya, wa bainana Atha ibni Abi Rabah, ya, bagaimana saya memberikan fatwa, ya, sementara bersama dengan kita ada seorang Atha bin Abi Rabah, ya. Itu keluar dari lisan siapa? Itu keluar dari lisan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Nah, kedua sahabat ini tentunya tidak lagi diperbincangkan, tidak lagi dipertanyakan tentang keilmuan mereka, ya. Tapi dengan penuh ketawaduan mereka mengatakan, ya, kenapa kami berfatwa? Kenapa kami, ya, menjadi mufti sementara di sekitar kita atau bersama dengan kita seorang Atha bin Abi Rabah? Ya, ini luar biasa, ya, kalau kita lihat dari bagaimana itu para sahabat, ya, memuliakan dan meninggikan orang yang berilmu, ya, karena memang itu sudah merupakan satu ketetapan Allah, ya, satu janji Allah memang, ya, bahwa orang yang punya pemahaman tentang ilmu Islam, pemahaman tentang ilmu agama, itu dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu satu ketetapan memang, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan, ya, melebihkan derajat orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah faedah penting, ya, bahwasanya ketika Allah mengatakan walladzina utul ilma, ya, yang diberikan kepadanya ilmu. Siapa yang memberikan ilmu kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang memberikan segalanya kepada kita hari ini dan kepada umat-umat sebelumnya, sebelum kita dan umat-umat yang akan datang, semua itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa kemudian Allah menghancurkan, ya, seorang Qarun, ya. Karena dia mengatakan, ya, saya ini punya harta benda semua ini, ya, karena ilmu yang saya miliki. Ya, makanya Allah binasakan dia dengan kesombongannya. Ya, dia tidak tahu atau dia tidak sadar bahwasanya ilmu yang dia punya, ilmu yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akal kita, ya, perangkat-perangkat yang ada pada tubuh kita yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sama juga dengan Haman, sama juga dengan Fir'aun, orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka itu punya ilmu, pengetahuan yang mereka miliki, dan mereka menyangka itu adalah, ya, berasal dari diri mereka sendiri. Tahal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya. Jadi Allah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, sama sekali kita tidak tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sam'ah
wal absar wal afidata. Ya. Itu kan la'allakum tashkurun. Subhanallah. Ya. Jadi Allah akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Sama sekali tidak tahu apa-apa. Ya. Ketika kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Kita telanjang, kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa ngomong, ya. Kita tidak tahu mengaji, kita tidak tahu tata cara salat dan sebagainya. Ya. Kemudian Allah ciptakan kepada kita as-sama, ya, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun. Ya, supaya kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini terlahir tanpa tahu apa-apa, kemudian Allah berikan kepada kita perangkat-perangkat ilmu, ya, yang dengan ilmu itu kita bisa, ya, memahami tentang kehidupan. Nah, kita harus bersyukur itu. Kita harus syukuri itu. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini, subhanallah, ya, beliau menjadi mufti, ya, dan ya itu yang kemudian dipersaksikan sendiri oleh para sahabat, ya, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas, ya, sampai-sampai mereka menolak itu. Orang-orang yang datang bertanya kepada mereka dengan mengatakan, kenapa kalian bertanya kepada saya? Ya, sementara ada Atha bin Abi Rabah. Nah, ini ketawaduannya yang sungguh sangat luar biasa yang kita lihat, yang kita saksikan, ya, dari para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kalau kita memahami, ya, ada yang lebih berilmu dari kita, ada yang lebih paham dari kita, maka, ya, berikanlah kepada yang memahami itu. Ya. Jangan kita sok-sokan, ya. Apalagi kalau kita sebenarnya tidak tahu jawabannya, tapi kita merasa tahu. Ya, nah, ini adalah suatu musibah. Ini adalah satu, ya, problema. Bukan cuman musibah di dunia, tapi kelak musibahnya juga sampai di akhirat. Ya, sampai dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, disebutkan, ya, tentang, ya, orang-orang yang menyampaikan ilmu yang dia tidak tahu sebenarnya apa yang benar dari permasalahan tersebut. Ya. Nah, jadi, ya, itulah yang kita lihat, itulah yang kita baca, ya, daripada seorang Atha bin Abi Rabah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, sama juga dengan ada tadi Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Abbas, dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka sangat mengetahui, ya, kapasitas daripada seorang Atha bin Abi Rabah, ya. Dan itu adalah sebuah kemuliaan, ya, ketika kita mengetahui kapasitas kita, ya, tidak punya apa-apa dengan orang lain, itu sangat Masya Allah, ya. Dalam sebuah perkataan dikatakan rahimallahu ra'an, ya, Allah merahmati yang namanya seseorang yang arafa qadrah nafsah, yang dia paham, dia tahu tentang kemampuan dirinya sendiri, ya, tidak menjawab sembarangan, sembrono, ya. Bahkan ketika kita ditanya suatu ini juga, ya, jadi pernah ditanya Atha bin Abi Rabah tentang suatu masalah, lalu kemudian mengatakan Allahu alam, ya. Sampai-sampai para murid-murid beliau itu heran, ya, yang heran mereka, kok bisa-bisanya, ya, seorang Atha bin Abi Rabah itu ditanya sesuatu, tapi ada satu momen, ada satu kesempatan beliau ketika ditanya dengan pertanyaan, jawabannya apa? Allahu alam. Ya, artinya apa? Artinya emang beliau tidak memahami jawaban yang utuh, jawaban yang benar dari pertanyaan itu. Ya. Jadi
inilah sifat kehati-hatian, sifat wara, ya, yang dimiliki oleh seorang Atha bin Abi Robah. Ya, karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sampaikan, apatah lagi masalah hukum, masalah syariat, itu ya kalau dia keliru kita akan pertanggungjawabkan itu. Baik itu di dunia, apakah lagi kelak nanti di akhirat. Ya, dan itu berat pertanggungjawabannya itu. Ya, berat pertanggungjawabannya. Ya, ketika seseorang itu ditanya sesuatu, lalu dia tidak tahu tapi dia menjawab. Ya, padahal sebagian ulama kita mengatakan ya bahwa ucapan ya Allahu a'lam, ya hanya Allah yang tahu, itu adalah setengah daripada ilmu. Ya, artinya itu setengah daripada ilmu itu. Ketika ada orang yang ditanya tentang Islam, tentang hukum, tentang syariat, lalu dia mengatakan Allahu a'lam, ya karena dia tidak tahu. Ya, maka ini pertanda setengah daripada ilmu yang dia punya. Ya, dan itu ada pada Atha bin Abi Robah, ya. Jadi pernah ditanya seperti itu dan beliau mengatakan Allahu a'lam. Ya, jadi sungguh sangat mulia ya ketika kita hidup seperti itu. Hidup apa adanya, ya. Kita hidup sesuai dengan keilmuan kita, ya. Kita hidup sesuai dengan pengetahuan kita, ya. Kita ndak melewati batasan-batasan yang itu bukan ya kemampuan kita di situ, ya. Itu bukan keahlian kita di situ, ya. Dan ketika kita berbicara pada suatu perkara yang kita tidak tahu, ya, ilmunya itu sangat berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, dan itu banyak kejadiannya, ya, banyak peristiwanya. Ya, makanya para ulama-ulama mazahib, ya, ulama-ulama mazhab, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka ya sampai mengatakan, misalnya Imam Syafi'i, iza sahal hadisu fahuwa mazhabi. Kapan kalian menemukan hadis itu sahih, ya, maka itu adalah pendapatku. Artinya sekalipun dia berseberangan dengan pendapat beliau, maka beliau ya sampai mengatakan seperti itu. Ya, kapan kalian menemukan hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabku. Ya, ini kata Imam siapa? Imam Syafi'i. Ya, dan imam-imam yang lain juga seperti itu. Nah inilah yang kemudian menjadikan seorang Atha bin Abi Robah itu dihormati. Ya, jadi orang hormat kepada, tapi bukan hormat tidak. Maksudnya beliau itu dimuliakan, ya. Beliau itu sekalipun dari sisi penampilan, dari sisi fisik itu sangat ya tidak sempurna pada diri Atha bin Abi Robah, ya, disebutkan ya tentang fisik beliau. Tapi ternyata ya itulah yang mulia, yang kalau Allah sudah menginginkan kepada seseorang kemuliaan, ya tidak ada yang bisa mencegah, ya, atau tidak ada yang bisa menghalangi kemuliaan tersebut. Nah, jadi Atha bin Abi Robah ini mendapatkan tempat yang sungguh luar biasa di hati-hati para sahabat, kemudian di hati para kaum muslimin, umat Islam, ya. Nah, ternyata bukan cuman ulama saja yang menghormati beliau. Ya, bukan cuman ulama saja yang menghormati beliau. Sampai dari para kalangan khalifah, ya, itu menghormati beliau dengan sangat luar biasa. Ya, beliau hidup memang di masa para khalifah-khalifah Bani Umayyah, ya. Karena beliau lahir tahun 27 Hijriah, ya. Artinya masih masa pemerintahan Utsman, kemudian nanti berpindah ke Ali bin Abi Thalib, nanti tahun 41 baru beliau masuk ke masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya, jadi semua khalifah Bani Umayyah itu beliau dapatkan. Ya. Dari khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sampai di khalifah yang terakhir, yang ke-14. Ya, itu beliau bertemu semuanya, ya. Karena beliau wafat tahun 115.
Tidak semuanya ya, karena beliau wafat tahun 115, sementara masa khilafah Bani Umayyah itu terakhir 132, afwan. Ya, intinya ada beberapa khalifah-khalifah Bani Umayyah itu yang beliau bertemu dengan mereka. Misalnya ada Sulaiman bin Abdul Malik, ini khalifah yang ke-7 ya. Ada juga Hisham ya, Hisham bin Abdul Malik, ini juga khalifah yang ke-10. Jadi kalau Sulaiman bin Abdul Malik itu sempat bertemu dengan beliau, bahkan Sulaiman bin Abdul Malik itu menjadikan beliau itu sebagai mufti ya. Jadi kalau kita sekarang mungkin ketua MUI-nya ya, yang memberikan fatwa. Dan memang alhamdulillah kalau kita lihat dari sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, memang kedekatan antara umara dengan ulama itu sangat dekat. Ya. Jadi ada ketersambungan. Ya, ada keterkaitan antara siapa? Antara umara ya, sebagai pemimpin sebuah negeri dengan para ulama ya, sebagai penuntun ya. Kalau umara kan pemimpin ya, pemimpin. Kalau para ulama itu penuntun, pembimbing, pengarah, mursyid ya. Nah, jadi disebutkan bahwasanya beliau ini itu sangat disegani oleh para khalifah ya. Jadi beliau ini Atha bin Abi Rabah itu sangat disegani oleh para khalifah ya, sampai beberapa khalifah itu termasuk tadi ada Sulaiman bin Abdul Malik itu sangat menghormati beliau. Demikian pula para khalifah-khalifah Bani Umayyah yang lain. Nah, termasuk Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Jadi pernah suatu ketika Atha bin Abi Rabah itu tanpa ada panggilannya itu datang kepada Hisham bin Abdul Malik sebagai seorang khalifah. Beliau datang ya, kemudian beliau masuk mengucapkan salam ya. Setelah itu ya sang khalifah tahu kalau yang datang ini adalah Atha bin Abi Rabah, itu langsung beliau sangat hormat ya. Beliau langsung dipersilahkan di tempat yang khusus, langsung ya, silahkan di tempat yang sangat khusus ya. Ya mungkin tempat itu bukan orang sembarangan yang duduk, tapi untuk seorang Atha bin Abi Rabah itu langsung dipersilahkan oleh sang khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan langsung ya khalifah bertanya kepada kepada Atha ya. Pertanyaannya ya, apa ya, apa keinginan Anda wahai Atha? Ya, beliau memanggil Abu Muhammad ya. Apa keinginan Anda wahai Abu Muhammad? Ya, ini penghormatan yang sungguh luar biasa ya, yang kita lihat dari para khalifah, dan memang harusnya itu menjadi contoh ya. Harusnya itu menjadi toladan. Harusnya itu menjadi satu panutan bagi para pemimpin-pemimpin kita hari ini, bagaimana mendudukkan itu kedudukan para ulama. Ya, karena banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi ya, kalau kita paham ya. Dan kalau sekiranya para pemimpin-pemimpin kita paham itu bagaimana kedudukan para ulama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi malaikat-malaikatnya, di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, itu ya memang kedudukannya sangat luar biasa, sangat tinggi itu kedudukan ulama ya. Makanya ini yang masih terlihat pada pemerintahan Bani Umayyah ya, masih sangat terlihat ya. Artinya di situ para khalifah Bani Umayyah itu begitu sangat memahami akan kedudukan para ulama ya, sehingga perlakuan mereka itu betul-betul sesuai dengan ya kedudukan para ulama-ulama itu ya. Nah, ini tentu kita harus banyak belajar, kita harus banyak bercermin ya, berkaca daripada bagaimana ya pemuliaan para umara-umara ya, para pemimpin-pemimpin itu kepada para ulama. Nah, jadi ketika Atha itu masuk, atau bin Abi Rabah itu masuk, langsung dipersilakan oleh sang khalifah Hisham bin Abdul Malik tempat yang khusus.
Kemudian beliau langsung bertanya, ya apa kebutuhan Anda wahai Abu Muhammad? Maka beliau langsung menyampaikanlah kebutuhan-kebutuhan beliau. Beliau mengatakan ya kepada Hisham bin Abdul Malik bahwasanya penduduk Haramain ya, Mekah dengan Madinah itu butuh dibantu ya untuk kehidupan mereka, untuk makanan mereka. Ya, maka langsung seketika itu sang khalifah meminta kepada sang sekretaris beliau ya untuk menulis itu ya, dengan mengatakan mungkin bahasa kita ya, tolong catat ya, ini yang dia butuhkan. Ya, jadi keinginan pertama tadi atau itu ingin agar penduduk Madinah dengan penduduk Mekah itu dijamin kehidupan mereka. Ya. Apalagi yang miskin ya. Nah, tentu memang ketika itu kan ditegakkan hukum Islam ya, seperti zakat yang yang diterapkan ya. Ada juga pajak yang diterapkan ya. Artinya hukum Islam yang diterapkan ketika itu. Nah, setelah itu sang khalifah kembali bertanya, masih ada wahai Atta ya, wahai Abu Muhammad? Maka kembali Abu Muhammad mengatakan, iya masih ada. Ya, dia sampaikanlah. Beliau mengatakan, iya bahwa prajurit-prajurit yang sedang di perbatasannya, yang sedang berada di perbatasan itu, mereka harus diberikan tunjangan yang cukup ya, supaya mereka tidak khawatir dengan keluarga-keluarga mereka. Karena kapan mereka khawatir dengan keluarga-keluarga mereka, maka mereka akan meninggalkan tempat di mana mereka bertugas, berjaga di perbatasan, dan itu tentu mudaratnya lebih besar ya bagi kaum muslimin. Nah, akhirnya apa? Hisham bin Abdul Malik mengatakan kepada sekretarisnya, tolong dicatat. Ya. Tolong dicatat itu. Nah, kembali lagi ditanya oleh sang khalifah, masih ada lagi wahai Abu Muhammad? Maka beliau pun mengatakan, iya masih ada. Ya. Nah, beliau di situ sampaikanlah ya. Beliau menasihatkan ya, bertakwalah wahai khalifah ya, tunaikan segala kewajiban-kewajiban ya yang telah dibebankan kepadamu ya. Sembari beliau mengingatkan tentang bagaimana suatu saat nanti ketika dirinya di padang Arafah, bagaimana suatu saat nanti ketika akan ditanya tentang amalan-amalannya nanti. Itu semua ya, sampai-sampai disebutkan ketika itu sang khalifah itu menangis ya. Sampai disebutkan sang khalifah itu menangis karena apa? Karena ya nasihat yang sangat menyentuh ya. Jadi memang supaya bagaimana umara itu tetap berjalan di atas jalan yang benar, maka harusnya mereka itu selalu mendapatkan nasihat-nasihat dari para ulama ya, nasihat-nasihat dari para alim ya, alim ulama. Karena bagaimanapun para umara itu sibuk dengan urusan-urusan dunia ya, sibuk dengan urusan-urusan pemerintahan ya, sehingga itu yang kadang menyebabkan mereka itu ya lupa ya bahwa ada akhirat, ada hari penghisaban, ada hari mahsyar ya, ada hari perhitungan ya. Itu kadang mereka lupa. Tapi ketika mereka dekat dengan para ulama ya, itu mereka akan dinasehati ya. Apalagi agama ini intisarinya itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu pokoknya adalah nasihat. Nah, jadi kalau kita lihat memang kedekatan antara umara dengan ulama kalau di masa-masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbas itu sangat dekat ya. Nah, ini yang kita mau sampaikan ya, bagaimana ada kedekatan antara para pemimpin-pemimpin, bukan cuma pemimpin bagi suatu negeri, tapi pemimpin-pemimpin banyak, ada pemimpin daerah, pemimpin di wilayah yang lebih kecil dari itu, ada desa, ada RT, ada RW ya. Ini harus di situ dekat dengan alim ulama ya, dekat dengan para asatizah ya, dekat dengan orang-orang yang paham tentang agama ya, karena ada hal-hal yang tentunya butuh ya
penjelasan yang detail ya tentang hukum suatu masalah atau ya tuntunan daripada suatu masalah. Ya, sampai ketika itu subhanallah, ketika Atha bin Abi Rabah akan pulang, ternyata beliau itu mau diberikan uang oleh sang khalifah, tapi beliau menolak. Ya, tapi beliau menolak. Masya Allah. Jadi sungguh sangat luar biasa ya, bagaimana beliau itu memang dikenal dengan wara beliau ya, kehati-hatian beliau. Ya, jadi tidak menjadikan ilmu yang dia miliki atau kealiman yang beliau miliki itu untuk apa? Untuk mencari dunia. Itu sama sekali jauh daripada para salaf kita. Ya. Jadi para salaf kita itu tidak menjadikan agama itu untuk barang yang diperjualbelikan. Ya. Kapan kita bisa berdakwah kalau ada imbalan dunianya? Nah, ini tentunya adalah sesuatu yang sangat-sangat ya mempengaruhi bagaimana kualitas daripada dakwah kita, kualitas daripada ilmu kita. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah itu beliau keluar, dan setelah itu beliau tidak lagi datang untuk apa ya, untuk sekedar, memang kalau beliau datang itu ya memang ada tujuan apa ya, menasehati ya. Jadi tidak ada pembicaraan duniawi kalau mereka, memang masalah-masalah agama yang mereka ingin sampaikan, masalah-masalah keumatan yang mereka ingin sampaikan, masalah-masalah bangsa yang mereka ingin sampaikan, masalah-masalah negara yang mereka sampaikan, karena itu kan semua masalah keutuhan bangsa ya, masalah keutuhan suatu masyarakat ya, tentang bagaimana mereka diberikan hak mereka ya, sebagaimana yang diminta oleh Atha bin Abi Rabah ya. Itu yang beliau minta. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini ya bisa kita katakan bahwa beliau punya keberanian ya. Jadi sifat keberanian itu yang kemudian menjadikan beliau itu bisa tampil dengan siap, dengan baik di hadapan para pemimpin-pemimpin, para khalifah-khalifah. Ya, memang ya seseorang harus berani dalam menyuarakan kebenaran, harus berani dalam menyuarakan dinul Islam, ya, harus berani dalam menyampaikan agama. Ya, la yakhafu laumata laim. Itulah seorang alim, itulah seorang ya yang ahli agama. Ya. Dan memang ya kalau kita bercermin dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana yang mereka hadapi itu adalah sebuah kediktatoran, yang mereka hadapi itu adalah sebuah kebengisan, yang mereka hadapi itu adalah sebuah kekuasaan yang zalim, tapi karena mereka harus menyampaikan kebenaran, maka tiada cara, tiada jalan kecuali harus terus maju. Ya, dan itu kita misalnya baca dalam kisah ada Nabi Musa alaihissalam yang harus berhadapan dengan seorang yang sangat keras ya dan sangat jahat, yaitu Fir'aun. Ya, tapi boleh tidak mundur. Ya. Boleh tidak mundur, bahkan boleh semakin ya bersemangat ya untuk menyampaikan dakwah beliau ya, sampai pada akhirnya ya pada titik di mana keduanya dipertemukan dalam suatu momen ya, dan di momen itulah ya Allah menampakkan kebenaran ya dan menjatuhkan kebatilan ya di momen itu. Kalau dalam kisahnya itu ya, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, ketika di saat dimana mereka diberikan dua pilihan antara lautan dengan musuh ya, maka di saat itulah
ada hadir di hati para pengikut-pengikut Nabi Musa, innala mudrakun. Ya, kita akan didapat ini oleh Firaun beserta dengan bala tentaranya. Tapi di situ ada sebuah keyakinan, ya, yang kemudian terucap dalam lisan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan kala inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak. Ya, bersama kita Allah yang akan memberikan kepada kita petunjuk untuk kita keluar dari masalah besar yang kita hadapi. Nah, seperti itu. Ya. Bahwasanya keberanian itu akan menghadirkan kemuliaan. Ya. Keberanian itu akan menghadirkan kesuksesan. Keberanian itu akan menghadirkan kebahagiaan. Ya, tapi berani yang memang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang apa ya? Dan memang ketika itu mereka harus menyampaikan sesuatu kebenaran walaupun ya terasa pahit rasanya. Ya, tapi mau tidak mau mereka harus menyampaikan kebenaran itu. Ya, mereka harus sampaikan kebenaran itu. Dan ternyata ya ketika kita menyampaikan dengan penuh keberanian, ketika kita menyampaikan dengan penuh ketulusan, ketika kita menyampaikan dengan penuh keikhlasan, ternyata hati manusia itu bisa juga jadi lunak. Ya. Nah, itulah yang kita sering dengarkan ya dari para ustadz-ustadz kita, bahwa ya hati itu memang yang cuman mengetahui cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati itu ya Allah yang membolak-balikkan hati itu. Ya, kadang dia bisa menjadi baik, kadang dia bisa menjadi buruk. Kadang dia kasar, kadang dia lembut. Ya, itu semua bergantung kepada bagaimana ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alhamdulillah Atha bin Abi Rabah ini memang beliau mungkin masuk dalam hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan inna minan nasi mafatihun lil khairi. Ya, jadi ada orang-orang itu yang ketika mereka berkumpul dengan manusia, bersama dengan manusia itu, berkumpulnya saja itu sudah menyenangkan. Ya, hadirnya mereka saja itu sudah membahagiakan. Bagaimana kalau mereka sudah memberi nasihat? Bagaimana kalau mereka sudah memberi petua? Itu ya. Jadi kata Nabi, inna minan nasi mafatihun lil khairi. Jadi ada manusia itu yang bisa menjadi mafatih, ya, kunci-kunci kebaikan, dan maghalikun lisyarri, dan kunci-kunci penutup keburukan. Ya, dan sebaliknya ada seperti itu. Inna minan nasi ya mafatihun lisyarri maghalikun lil khairi. Ada juga manusia yang bisa menjadi kunci-kunci keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita ya bisa menjadi orang-orang yang menjadi pembuka kebahagiaan, kebaikan bagi orang lain. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ya dalam perjalanan hidup beliau memang beliau sibuk dalam menuntut ilmu, sibuk dalam berfatwa, ya, sibuk dalam mengajarkan tentang Islam kepada kaum muslimin, ya, sampai beliau ya dikenal dengan tadi sudah kita sampaikan, beliau itu sampai ya para sahabat-sahabat itu saja segan mereka berfatwa sementara ada Atha bin Abi Rabah. Nah, memang ya kita perlu banyak berkaca, kita perlu banyak bercermin ya dari kisah-kisah mereka, termasuk kisah Atha bin Abi Rabah ini. Nah, kemudian pada akhirnya Atha bin Abi Rabah ini harus berpisah dengan segala kesibukan beliau dalam dunia dakwah, dalam dunia ilmu agama, dalam dunia pengajaran, ya. Beliau harus berpisah, dan memang semua kita akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Nah, pada akhirnya beliau pun wafat itu pada tahun 115 Hijriah ya, dengan usia
88 tahun. Ya, usia yang cukup panjang ya. Tetapi usianya panjang dan berberkah. Nah, itulah yang paling terbaik. Kalau dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya manusia yang paling terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang seperti itu, panjang umurnya dan bagus amalannya. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan para pemirsa Pos TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Atha bin Abi Robah. Banyak referensi saya kira yang bisa kita baca, yang kita bisa baca, telaah ya tentang Atha bin Abi Robah ini banyak sekali. Kalau kita mau bercerita tentang bagaimana awal akhir beliau punya kehidupan, mungkin ya 1 buku 2 buku tidak akan cukup ya. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.